Pada zaman dahulu kala, di sebuah lembah subur yang dikenal sebagai Mesopotamia, wilayah yang kini menjadi bagian dari Irak modern, hidup seorang anak bernama Namrud bin Kanaan bin Kush bin Ham bin Nuh. Mesopotamia adalah tempat peradaban-peradaban awal manusia berkembang, dengan sungai-sungai Eufrat dan Tigris sebagai sumber kehidupan. Keturunan Nabi Nuh tinggal di daerah ini, dan Namrud lahir di tengah keluarga yang masih mengenal ajaran monoteisme. Namun, sejak kecil, Namrud menunjukkan sifat ambisius. Ia dikenal cerdas dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ketika ayahnya meninggal, Namrud yang masih muda mewarisi tahta kerajaan yang saat itu masih kecil. Meski begitu, ia memiliki impian besar untuk membangun sebuah kekaisaran yang tidak tertandingi. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Namrud mulai menaklukkan wilayah-wilayah tetangga. Ia memimpin pasukan dengan strategi yang brilian, dan dalam waktu singkat, ia berhasil membangun imperium yang luas. Dalam proses ini, Namrud juga memperkenalkan ide-ide baru yang membuat rakyatnya kagum. Ia memperkenalkan sistem pertanian irigasi yang lebih maju, membangun jalan-jalan besar untuk perdagangan, dan memastikan tentara-tentaranya dilatih dengan baik. Namun, di balik semua itu, ada benih-benih kesombongan yang mulai tumbuh. Namrud mulai melihat dirinya bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai penguasa tertinggi yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan. Kerajaan Namrud berpusat di Babilonia, sebuah kota yang menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan spiritualitas pada masa itu. Babilonia terkenal dengan arsitekturnya yang megah, seperti tembok-tembok besar yang melindungi kota, taman-taman gantung yang legendaris, dan kuil-kuil yang menjulang tinggi. Namrud menjadikan Babilonia sebagai simbol kejayaannya. Namun, ambisi Namrud tidak berhenti pada membangun kekaisaran. Ia mulai mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Dalam berbagai upacara kerajaan, Namrud memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Ia berdiri di atas singgasana emasnya dan berbicara kepada rakyatnya. Lihatlah kerajaan ini. Bukankah semua ini milikku? Aku adalah penguasa kehidupan dan kematian. Akulah Tuhan kalian, dan kalian harus menyembahku. Pernyataan ini membuat sebagian besar rakyatnya ketakutan. Mereka tunduk kepada Namrud karena takut akan hukuman. Namun, ada juga sebagian kecil rakyat yang menolak menyembahnya, termasuk seorang pemuda bernama Ibrahim, yang kelak menjadi tantangan terbesar bagi Namrud. Keangkuhan Namrud mencapai puncaknya ketika ia memerintahkan pembangunan sebuah menara yang sangat tinggi yang dikenal sebagai Menara Babel. Menara ini dirancang untuk menjadi simbol kekuasaan Namrud dan, dalam kesombongannya, sebagai cara untuk mencapai langit dan menandingi Tuhan. Namrud berdiri di depan para arsitek dan memberi perintah, "Aku ingin menara ini menjulang hingga ke langit. Dengan ini, aku akan menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanku, bahkan Tuhan sekalipun." Lalu ribuan pekerja dikerahkan. Batu-batu besar diangkut dari berbagai wilayah, dan pekerjaan berlangsung siang dan malam. Para pekerja seringkali kelelahan, dan banyak yang meninggal karena beban kerja yang berat. Namrud tidak peduli. Bagi dirinya, tujuan akhir lebih penting daripada nyawa para pekerja. Ketika menara itu hampir selesai, Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Bahasa para pekerja tiba-tiba dikacaukan. Mereka yang sebelumnya dapat berkomunikasi dengan lancar, kini berbicara dalam bahasa yang berbeda. Salah satu pekerja berkata, "Bawa batu ini ke atas." Dan pekerja yang lain mengatakan, "Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti." Akibat kekacauan ini, pembangunan menara terhenti. Para pekerja saling berselisih dan akhirnya meninggalkan proyek tersebut. Menara Babel runtuh, menjadi simbol kegagalan kesombongan manusia yang mencoba menantang kehendak Tuhan. Di tengah masa kekuasaan Namrud, Tuhan mengutus seorang nabi bernama Ibrahim untuk menyampaikan kebenaran. Nabi Ibrahim adalah sosok yang penuh keberanian. Ia menentang penyembahan berhala dan mengajarkan ajaran tauhid, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kabar tentang Ibrahim akhirnya sampai ke telinga Namrud. Sang raja merasa terancam dan memanggil Ibrahim ke istananya. Di hadapan para pejabat dan rakyatnya, Namrud berusaha menunjukkan superioritasnya. Lalu Namrud mengatakan, "Ibrahim, aku dengar kau menyembah Tuhan lain selain aku. Tidakkah kau tahu bahwa akulah Tuhanmu? Aku dapat memberi hidup dan mati." Untuk membuktikan ucapannya, Namrud memerintahkan 2 orang tahanan dibawa ke hadapannya. Salah satu tahanan ia bunuh, sementara yang lain ia bebaskan. Namrud mengatakan, "Lihatlah, aku membiarkan yang satu hidup dan mematikan yang lain. Bukankah ini bukti bahwa aku adalah Tuhan?" Namun, Ibrahim dengan tenang menjawab, "Tuhan yang aku sembah dapat menerbitkan matahari dari timur. Jika kau memang Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat." Perkataan ini membuat Namrud terdiam. Ia tidak mampu menjawab tantangan tersebut, tetapi ia terlalu sombong untuk mengakui kekalahan. Sebaliknya, ia semakin marah kepada Ibrahim.
Namrud memerintahkan agar Ibrahim dihukum dengan cara yang paling kejam. Ia mempersiapkan tumpukan kayu besar untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Ribuan rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan hukuman tersebut. Saat api dinyalakan, kobarannya sangat besar hingga terasa panasnya dari kejauhan. Namrud mengatakan, "Kita lihat apakah Tuhanmu mampu menyelamatkanmu dari api ini." Namun Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Tuhan memerintahkan api itu menjadi dingin. Allah berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim." Ibrahim keluar dari api itu tanpa cedera sedikit pun. Rakyat yang menyaksikan kejadian ini terkejut. Rakyat yang melihat kemudian mengatakan, "Apakah Tuhan yang disembah Ibrahim benar-benar maha kuasa? Bagaimana mungkin ia selamat dari api sebesar itu?" Namun, Namrud tetap keras kepala. Ia menganggap kejadian itu sebagai sihir dan menolak untuk beriman. Kesombongan Namrud akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Tuhan mengirimkan seekor nyamuk kecil yang masuk ke dalam hidung Namrud. Nyamuk itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namrud kehilangan akal dan memerintahkan pengawalnya untuk memukul kepalanya dengan palu agar rasa sakit itu berkurang. Namrud berkata, "Pukul kepalaku lebih keras, aku tidak tahan lagi." Namun, rasa sakit itu tidak pernah hilang. Akhirnya, Namrud meninggal dalam keadaan hina, bukan karena pasukan besar atau musuh yang kuat, melainkan oleh seekor nyamuk kecil. Kisah Raja Namrud adalah pengingat bagi kita semua tentang bahaya kesombongan dan ambisi yang melampaui batas. Tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semuanya berasal dari Tuhan dan dapat diambil kapan saja. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati mendekatkan kita pada rahmat-Nya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu rendah hati, bersyukur, dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.